warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Maisaro dari Prodi Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan menjelaskan 10 jurnal metode spiral untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah proyek perangkat lunak. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Di sini saya mengambil judul aplikasi pemasangan layanan reguler Smart PTPLN Persero menggunakan spiral method. Di jurnal ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, tahap perancangan. Pada tahap ini, peneliti menentukan nama dari aplikasi ini. Aplikasi ini diberikan nama aplikasi pemasangan layanan RESA menggunakan model spiral. Aplikasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data serta mempercepat proses birokrasi dalam pemasangan layanan RESA. Tahap yang kedua, tahap analisis dan desain. Pada tahap ini melakukan analisis pada bagaimana proses pemasangan layanan RESA yang berjalan saat ini menggunakan data, mengetahui kekurangan dan permasalahannya. Selain itu, pada tahap ini peneliti melakukan desain aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga, pembangunan prototipe. Pada tahap ini, membangun prototipe yang terdiri dari prototipe form pemasangannya, terus memo pemasangan, surat jalan pemasangan, serta laporan hasil pemasangan layanan RESA. Yang keempat, pengujian aplikasi. Pada tahap ini melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode black box untuk memastikan form dan menu berfungsi dengan baik. Langsung ke jurnal yang kedua. Di sini ada implementasi sistem pengarsipan dokumen menggunakan metode spiral berdasarkan hasil evaluasi Lean Six Sigma. Spiral model merupakan salah satu metode pengembangan aplikasi di mana pada tahapan pengembangannya dilakukan secara berulang dan akan berhenti jika suatu aplikasi tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam spiral model, pengembangan tidak dilakukan langsung secara penuh dari kebutuhan aplikasinya, namun aplikasi akan dikembangkan secara bertahap. Lalu dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian evaluasi Lean Six Sigma dan metode pengembangan sistem spiral. Dengan kajian evaluasi Lean Six Sigma, penulis dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pemboros dan tidak bernilai tambah pada sistem pengarsipan yang berjalan. Tahapan yang pertama adalah komunikasi dengan pengguna, merupakan tahapan di mana penulis melakukan wawancara terhadap staf tata usaha untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dalam sistem yang akan dibuat. Lalu tahapan yang kedua ada perancangan. Ini dibuat untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi pengarsipan. Pada tahap selanjutnya ada analisis resiko. Pada tahap ini, penulis memperhitungkan segala kemungkinan resiko dalam pengembangan sistem. Lalu ada pengembangan sistem. Dalam tahap ini penulis melakukan proses pembuatan sistem mulai dari perancangan antarmuka sistem sampai dengan pengkodean. Penerapan dan uji coba. Pada tahap ini penulis melakukan uji coba implementasi sistem yang telah dibuat dengan penerapan langsung pada kegiatan pengarsipan yang dilakukan oleh para staf tata usaha. Lalu yang terakhir ada evaluasi penggunaan. Dalam tahap ini merupakan menanyakan hasil uji coba kepada pengguna dengan tujuan mengetahui tingkat keakuratan. Jika banyak ditemukan kekurangan pada sistem yang telah dibuat, maka penulis memulai kembali dari tahap 1 hingga tahap 6 hingga dicapai suatu sistem yang benar-benar diharapkan si pengguna. Nah, yang ketiga yaitu penerapan model spiral dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan produk berbagai website. Spiral model merupakan penggabungan ide pengembangan berulang atau prototyping dengan aspek sistematis terkendali metode air terjun atau waterfall. Metode spiral juga secara eksplisit meliputi manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi risiko utama baik teknis maupun manajerial, dan penentuan bagaimana untuk mengurangi risiko, membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Tahapannya ada 1. Customer communication aktif yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif. Lalu ada planning aktivitas. Perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perancangan, dan
implementasi e-commerce dengan segmentasi harga menggunakan metode pengembangan spiral. Model proses spiral adalah sebuah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar karena perangkat lunak dapat terus berevaluasi selama proses berlangsung. Dan di sampingnya ada tahapan-tahapan dari metode spiral di jurnal yang kelima ini. Di antaranya ada planning, risk analysis, engineering, construction, terus customer evaluasi, dan customer communication. Lanjut ke jurnal yang kelima. Di jurnal ini membahas tentang pembuatan sebuah sistem yang dapat menghilangkan ketidaksesuaian data barang yang ada di dalam gudang dan membuat penjadwalan tersedia otomatis dengan menggunakan OpenERP. Metode spiral digunakan karena memiliki eksplisit menyadari resiko-resiko yang ada seperti resiko sederhana yang menyebabkan kesalahan. Dengan menganalisis resiko tersebut diharapkan dapat mereduksi masalah sebelum bertambah besar. Metode ini terdiri dari 4 tahapan. Ada tahap conception, dijelaskan mengenai analisis gap dari penelitian, analisis resiko terhadap penerapan yang dilakukan, dan desain perancangan proses bisnis target yang nantinya digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang digunakan. Lalu tahap realization, penyesuaian yang dilakukan terhadap aplikasi OpenERP dan dilakukan pengujian terhadap hasil penyesuaian yang dilakukan. Setelah dilakukan dan berjalan seperti yang diharapkan, maka selanjutnya yaitu migrasi dan master yang digunakan oleh warung laundry. Tahap terakhir ada tahap go live, aplikasi sudah diimplementasikan dan telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Jurnal yang keenam, di sini ada konsep desain partisipatif mengusulkan 4 langkah bernama spiral atau dukungan untuk keterlibatan peserta di lab pengembangan perangkat lunak cepat dan tangkas yang terdiri dari ide, desain, prototype, tes, lalu analisis. Tahapan dari jurnal 6 ini adalah tahap listen, atau tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software seperti sistem analisis, terus dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Lalu ada tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi yang melakukan iterasi atau teknik perulangan. Lalu ada analisis resiko. Tahap analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi dan mengurangi risiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Lalu ada tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu 1. Pengujian, 2. Penginstalan software, 3. Membuat prototipe, 4. Mendesain dokumen, 5. Meringkas suatu pengujian software, yang keenam membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Lanjut ke jurnal yang ketujuh. Di sini ada spiral recognition methodology and its application, your recognition of Chinese bank check. Metodologi pengakuan spiral ide, pengenalan spiral berfungsi incremental, latih dan kembangkan sistem selangkah demi selangkah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu metodologi pengembangan spiral memiliki 4 fase, yaitu anotasi, analisis anotasi, pelatihan, dan pengenalan. Ke jurnal yang ke-8 ada Spiral Development Model of an Advanced Traffic Management System. Mungkin ada gambarnya tapi kurang jelas ya. Sesuai gambar, proses spiral yang digunakan sebagai metode pengembangan dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada konsep development, yang kedua ada prototype development, lalu yang ketiga ada engineering development.
Jurnal yang ke-9 ada spiral model application in web-based application menurut Dr. St. Bosel. Jurnal ini membahas tentang pembuatan suatu aplikasi berbasis web yang dirancang menggunakan model spiral, maka akan lebih sesuai, mudah dirawat, fleksibel, gesit, dan hemat daya. Lalu, menurut Dr. St. Bosel juga, metode spiral adalah aktivitas dalam model ini dapat diatur sebagai spiral. Model spiral ini memiliki banyak siklus dimensi radial, memiliki biaya kumulatif yang dikeluarkan. Deskripsi spiralnya ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi tujuan dan alternatif untuk situs web, lalu mengidentifikasi alat untuk perancangan, terus ada pengkodean, pengujian unit, integrasi, penerima, dan hosting situs web, lalu ada umpan balik, tanggapan evaluasi. Sebagai alternatif ini didasarkan tujuan dan batasan, juga melibatkan identifikasi ketidakpastian dan risiko. Pengembangan ini dibagi atas 4 kuadrat, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, kuadrat 2 ada mengidentifikasi alat untuk merancang, analisis resiko situs web, yang tahap kuadrat yang ketiga ada pengkodean, kuadrat yang keempat ada kebutuhan untuk perancangan teknis lanjut, dan tinjauan multidisiplin. Jurnal yang ke-10 ada Mobile Development Process Spiral. Jurnal ini membahas tentang kemungkinan pengusulan menggunakan metode spiral dalam pembuatan sebuah aplikasi mobile seluler yang digunakan untuk mendemonisasi suatu sistem perusahaan supaya dapat bersaing di pasar. Masuk ke kesimpulan, jadi dari 10 jurnal metode spiral di atas dapat disimpulkan dari beberapa indikator mengenai metode spiral mempunyai kurang lebih 6 tahapan dan dalam pengembangannya. Pada metode spiral, resiko sangat diperhatikan karena resiko yang ada mungkin sekali menyebabkan kesalahan. Metode spiral juga melakukan pendekatan yang realistis untuk perangkat lunak berskala besar dan bisa menekan estimasi budget karena adanya prototipe. Adanya data di atas dapat disimpulkan juga bahwa metode spiral memiliki resiko yang sangat perlu dipertimbangkan karena ia ada menyebab kesalahan itu, pendekatan yang realistis untuk perangkat lunak yang berskala besar, dan memahami dengan baik apa yang akan dibangun karena sudah dipaparkan bahwa metode ini mempunyai resiko. Sekian lama pengerjaan, maka akan semakin besar juga pengeluarannya. Terima kasih. Sekian bahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.